kembali bersama kami. Di segmen sebelumnya Bu Anies sudah cerita ya, jadi mitra kritis konstruktif buat Kementerian Pertanian. Ini ada 2 petani milenial yang gabung, saya mau langsung uji bertanya Pak Menteri, ada nggak beneran yang mereka terima bantuan dari pemerintah yang konkret sehingga membantu mereka, Kang Dadan sama Kang Aziz untuk sampai di titik ini? Kang Dadan tadi sebut kalau kita milenial nyebutnya kita cari cuan, cuannya sampai 400 juta per bulan. Kang Dadan, ada yang dibantu sama Pak Menteri oleh pemerintah dan stakeholder lain? Alhamdulillah ya Mbak, kita juga mengucapkan terima kasih nih ke Pak Kementerian Pertanian ya, ke Pak Menteri. Kemarin kelompok kita alhamdulillah dapat bantuan untuk pipanisasi irigasi pertanian. Jadi mungkin kalau untuk pertanian sendiri sih air istilahnya paling utama. Terus kita juga mengucapkan terima kasih ke Dinas Pertanian juga. Alhamdulillah kita ada fasilitas untuk pasca panen kayak keranjang, timbangan seperti itu. Alhamdulillah, makasih untuk Kementerian Pertanian. Kalau ke akses ke sektor pembiayaan itu juga termasuk yang esensial, ada Kang? Kalau pembiayaan sendiri sih, alhamdulillah sih kita karena udah kelompok ya, jadi kita lebih sharing dari masalah pembiayaan. Jadi di kelompok tuh untuk pupuk kita udah siapin. Jadi kita sistemnya kita lagi coba pertanian terintegrasi gitu ya. Jadi selain produksi, terus pasca panen, terus penjualannya sendiri, kita juga istilahnya lagi belajar agro edu wisata Mbak. Jadi mudah-mudahan siapa yang mau pengen belajar bertani, kita bikin semenarik mungkin untuk belajar di sini di kelompok kita gitu. Oke, agro edu wisata. Jadi bagi kami milenial kalau berpikir untuk menjadi petani nggak hanya bisa cari di internet tapi juga bisa belajar kepada sesama milenial gitu ya? Betul Mbak. Ya, bisa di kelompok kita. Wah, keren dong. Ada transfer of knowledge di antara kami jadi lebih mudah, jauh lebih mudah. Kang Aziz di depan Pak Menteri nih, nih cerita ya beneran. Kang Aziz sendiri kan sekolah di Politeknik, Betul. ya berarti di bawah Kementerian Pertanian. Betul. Kalau selama meniti karir nih menuju ke 3 tahun, ada nggak secara konkret itu dibantu dan memang dikawal? Karena negara memang harus hadir. Baik, izin menjawab. Jadi setelah lulus dari Polbangtan Bogor itu 2019, kita mungkin ya menjadi manusia awal lagi ya. Jadi baru dilahirkan dan kita belum punya modal gitu kan, modal di perguruan tinggi. Kita dibekali modal waktu itu cukup untuk membangun greenhouse, semi greenhouse, dan kemudian selain dalam artian modal uang ya, itu kita juga ada pendampingan. Selama 3 tahun ini ada pendampingan, juga ada pelatihan khusus petani milenial. Dan di bulan kemarin Desember baru pulang pelatihan untuk smart farming khususnya di BBP Palembang, dan saya pun salah satu menjadi peserta dari pelatihan itu sendiri gitu. Jadi tidak hanya materi tetapi juga pendampingan secara teknis pun dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Oke, jadi diberi pelatihan pun dalam prosesnya itu ada pendampingan. Betul. Itu yang dilakukan secara terintegrasi. Tadi harapan dari kata kunci dari Kang Dadan adalah secara semua terintegrasi. Jadi di antara kami pun para milenial yang memilih profesi menjadi petani kemudian menjadi lebih mudah ya. Bukan sih bisa lewat internet, lewat e-commerce, kita bisa video call dengan mudah sekarang. Ada WhatsApp ya Pak ya, bisa untuk jualan. Pemerintah kemudian mengoptimalisasi semua hal, semua potensi yang dimiliki sama milenial, Pak Menteri. Kan milenial itu melek digital. Pak Menteri tadi bilang semua pasti punya handphone kan? Apa yang dilakukan untuk mengoptimalisasi? Ya gini, jadi yang paling penting itu dalam mengajak anak-anak milenial, kita bicara milenial aja, bukan agenda mindsetnya terhadap pertanian dulu yang dibangun gitu. Oleh karena itu mereka harus terdaftar, ikut pelatihan. Kemudian diajaran masalah teknis pertanian. Yang ketiga masalah entrepreneur. Yang keempat bagaimana mengakses modal yang dipersiapkan oleh pemerintah. Yang ada tadi pertanyaan ke Aziz ini. Yang keempat itu mengakses. Artinya petani milenial nggak boleh manja dengan bantuan, dengan modal. Dia diajarin bagaimana mengeluarkan uang kur yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk dipakai dalam proses pertanian dan diasistensi oleh kita dan dikawal oleh kita. Dan itu contohnya Aziz. Dan Aziz ini ada, ya saya terlalu sombong katakan bahwa di atas 700.000 sekarang orang. Ya kan kita udah 1 sekian juta lah. Karena total yang kita latih dalam 2 tahun ini 3 juta. Katakanlah milenial ada 40-50%, berarti kan kurang lebih 1,5 juta mestinya.
Katakanlah kita turunkan aja 700 sampai 800 ribu. Dan itu seperti itu. Oleh karena itu kalau sudah selesai latihan, mereka bersertifikat, dia dikawal penuh untuk melakukan itu dan mengeluarkan KUR dari dalamnya. Saya gunakan KUR dalam tahun ini 55 triliun loh. Yang macet 0,03% di pertanian. 0,03%, gak ada artinya apa-apa. Dari 55 triliun. Mungkin itulah bagian yang mereka berputar di bawah ini melalui itu. Yang macet 0,03. Kenapa? Di era COVID makanan menjadi sangat penting dan lain-lain sebagainya. Nah, itu pertama. Jadi memang agenda intelektualnya dulu harus dibangun. Yang kedua, tata kelolanya. Tata kelola antara lain budidaya, pasca panennya, pengelolaan packagingnya, sampai dengan marketplace-nya ini harus diikutin gitu. Yang ketiga, dia udah diajarkan berperilaku petani. Petani itu tidak boleh hanya lihat dari jauh saja. Dia harus mencium aroma-aroma tanah yang ada di sana supaya pertaniannya diajak bicara lah. Katakanlah saya pakai bahasa yang verbal. Oleh karena itu 3 agenda itu harus masuk. Diasistensi oleh kita. Tadi Anci sudah menyampaikan ada PPL kita. Dan PPL itu setiap hari Jumat ada 1 unit eselon 1 namanya Badan SDM kita itu melalui Agriculture War Room AWR kita melakukan komunikasi pada mereka yang 80.000 itu mengikuti anak-anak ini. Alhamdulillah rata-rata sih selama ini mungkin ada yang gagal, tetapi dibandingkan dengan mereka yang sudah menikmati hasil, kita berharap ini menjadi bagian-bagian yang menstimulan teman-teman yang lain. Rata-rata petani itu kan tidak boleh sendiri. Dan mereka cari temannya sendiri. Harus kolaborasi ya Pak? Berkorporasi, korporasi yang ada di untuk melahirkan satu hamparan yang makin besar. Apalagi kalau di Jawa, kan rata-rata kecil. Oleh karena itu, dari sana efektivitas cost-nya juga makin menurun. Nah, kalau ini secara terus-menerus kita bisa kembangkan dengan monitoring yang cukup kuat, alhamdulillah selama 2 tahun ini kelihatannya sangat bagus. Dan bahkan tumbuh penjual kembang di mana-mana, banyak orang punya hobi baru dan lain-lain, itu menjadi peluang. Dan kita akan masuk dengan pertanian-pertanian kota yang modern, smart farming dan ya urban farming seperti itu, family farming. Ini akan masuk dalamnya dengan vertical system, dengan agroponik dan lain-lain. Ini akan main. Jadi lahan tidak akan menjadi masalah? Tidak. Harus bisa kita gunakan semua akses itu untuk bisa menggunakan ini. Ya tadi itu mudah-mudahan ini semua kita bisa capai. Tentu dukungannya Komisi 4 sangat penting. Di negara lain itu tidak ada APBN negara lain yang tidak besar untuk pertanian. Karena pertanian itu daya tahan bangsa. Ini persoalan perut. Iya. Organ-organ lain bisa bekerja dengan baik kalau kita kenyang. Tapi dengan polisi dana KUR yang ada, kredit usaha rakyat itu, dan difasilitasi mereka yang sudah dilatih itu dikasih voucher Pak. Voucher itu tidak otomatis. Kau boleh ambil antara 10 sampai 50 juta. Tetapi tentu kau sudah diajar bagaimana membangun proposal dan katakanlah literasi tentang bagaimana pertanian dan mengembalikan dengan sistem keuangan yang ada untuk bisa mencapai itu. Dan ini diajarkan oleh kita, dimonitor melalui digital system, melalui aplikasi yang memang sudah ada. Alhamdulillah. Yang terakhir, pertanian itu jangan cuma lihat sayur, lihat padi, ada peternakan kan. Ada perkebunan kopi, petani milenial kopi saya itu rata-rata penghasilannya ya sama dengan Dadang tadi, hitungan ratus. Bukan. Oleh karena itu sekali lagi bertani itu hebat karena Allah sudah ciptakan matahari yang tidak pernah putus, angin tidak pernah berhenti, air di mana-mana ada, lahan kita oke dan itu di depan mata kita. Itu pertama. Jadi kita sudah miliki dan kita terbiasa lihat pertanian kan. Oleh karena itu ke depan negara agraris ya Pak? Iya. Ke depan ini harus menjadi bagian-bagian dari strategi kita seperti Pak Anci bilang, seperti Bung Karno sampaikan sama kita untuk kita coba makin serius tapaki itu. Dan begitu banyak hamparan mulai dari Aceh sampai Papua yang
membutuhkan tangan-tangan para milenial untuk bisa berakses di dalam sana gitu. Oke, bagaimana Anda para milenial yang menonton kami, sudahkah kemudian terpikir, oke saya masih punya profesi tapi saya mau pakai smart farming. Bagi kami yang tinggal di perkotaan ya Pak dengan lahan yang terbatas, ternyata sudah ada teknologi dan dengan berbagai perkembangannya. Nanti saya beri kesempatan buat teman-teman mahasiswa juga untuk bertanya, kita jeda terlebih dahulu. From Risti yang segera kembali untuk Anda.